Tidak ada yang berkuasa selain Allah. Tidak ada yang berhak untuk disembah selain Allah. Tidak ada yang berhak untuk ditakuti selain Allah. Tidak boleh ia berhak untuk dimintai selain Allah. Orang beriman itu hebat, dia tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Itu orang beriman. Dia tidak akan pernah meminta kepada siapapun kecuali kepada Allah. Tidak akan pernah berharap kepada siapapun kecuali kepada Allah. Itu orang beriman. Semakin besar harapan kita kepada makhluk, maka semakin besarlah kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Cobalah berharap sama anak kalau kecewa, berharap sama ayah kecewa, berharap sama suami kecewa, berharap sama istri kecewa, berharap sama teman kecewa, bahkan berharap kepada diri kita sendiri pun kita kecewa. Kita berharap kepada diri kita, maka jangan minta sama Allah, ya Allah jangan kembalikan aku kepada diriku, ya Allah kuserahkan semua urusanku kepadamu. Berharaplah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bila kalian kehilangan aku, kalian akan kehilangan segala-galanya. Tidak masalah kita kehilangan seseorang karena Allah, jangan sampai hilang Allah karena seseorang. Tidak masalah kita kehilangan pekerjaan karena Allah, jangan sampai hilang Allah karena pekerjaan. Hilang pangkat dan jabatan karena Allah, no problem. Jangan sampai hilang Allah karena itu semua. Dapatkan Allah, dapat segala-galanya. Hilang Allah, hilang segala-galanya. Seandainya malam ini malam terakhir kita, coba Bapak berpikir semua, merenung. Seandainya kita semua dapat bisikan, besok pagi pulang semua. Apakah mungkin hadirin mulia malam ini kita akan bermain-main? Apakah mungkin malam ini kita akan melakukan maksiat? Tentu tidak. Jadi orang hadirin sekalian yang mengingat kematian, siapapun orangnya yang mengingat kematian, maka Allah Ta'ala akan jadikan dia orang yang cerdas. Orang yang paling cerdas di dalam pandangan Allah Ta'ala adalah orang yang paling banyak mengingat mati. Masya Allah. Siapa mereka? Para sahabat. Sahabat Nabi itu Pak, mereka tak yakin masih hidup sebelum langkah kakinya yang kedua maju ke depan. Mereka tak yakin masih hidup sebelum air ini sampai ke dalam perut mereka, kerongkongan. Keyakinan mereka tentang kehidupan akhirat itu begitu dahsyatnya. Semua yang dikatakan Nabi SAW, sahabat meyakini sempurna. La aisha illa aishul akhirah. Itu Nabi katakan. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Hari ini hadir sekalian, masalah kita terjadi. Kenapa terjadi masalah dalam kehidupan manusia? Ketika manusia memiliki angan-angan melewati batas umurnya, itu masalah. Angan-angan kita terlalu panjang, kita berandai-andai. Nantilah pas 10 malam terakhir aku serius tarawihnya. Sekarang santai dulu guys. Ada nggak yang punya pikiran kayak gitu Pak? Sekarang kita slow dulu. Nanti 10 malam terakhir aku itikaf dah full. Atau ada lagi anak muda tuh berandai-andai, umur 40 nanti aku tobat katanya. Umur berapa? 40 mau tobat. Nah, ini kebodohan hadirin boleh. Allah Subhanahu wa ta'ala beri kita akal untuk berfikir, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hati untuk memahami. Kalau ini tak digunakan hadirin mulia, maka Allah Ta'ala katakan walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Nanti banyak penduduk neraka jahanam dari kalangan jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Aku beri mereka hati tak digunakan untuk memahami. Ada hati tapi tak paham. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Aku beri mereka mata tak digunakan untuk melihat. Walahum adhanun la yasma'una biha. Aku beri mereka telinga tak digunakan untuk mendengar. Ulaika kal an'am. Mereka seperti binatang, balhum adall, bahkan lebih hina dari binatang. Jadi hadirin sekalian, banyak-banyaklah zikrul maut. Banyak-banyaklah mengingat kematian. Mungkin saja malam ini malam terakhir kita. Wallahu a'lam bishawab. Saya 3 hari yang lalu saya live di salah satu akun sosial media. Kemudian teman saya bersedih, dia cerita, Pak, Ustaz mohon doa, kawan kita si Bulan di Malaysia pergi menyenguk orang sakit. Dia pergi menyenguk orang sakit. Saya sampai di rumah sakit, dia yang mati Pak. Orang sakit itu sampai sekarang masih hidup.
Allahu Akbar. Kawan kami di Masjid An-Ni'mah pagi hari masih main bulu tangkis Pak, pagi hari. Siang hari masih bersodagurau dengan anak istrinya. Masih ke masjid dia sholat. Sholat asar pun masih bisa sholat berjamaah. Ternyata hadirin mulia habis asar meninggal. Kematian ternyata menjadi orang yang telah habis rezeki dia makan. Nah, maka hadirin sekalian, banyak-banyaklah mengingat mati, banyak-banyaklah berfikir bahwasanya kehidupan di dunia bukanlah kehidupan yang sesungguhnya. Apa saja yang ada di dunia ini semua ujian saja dulu, ujian. Ya. Kekayaan di dunia bukanlah sebuah kemuliaan tapi ujian. Kemiskinan di dunia bukanlah sebuah kehinaan tapi ujian. Hari ini orang terkesan dengan kehidupan dunia, itu masalah kita hari ini. Kita terlalu mengagung-agungkan dunia. Kita pikir uang 1 juta, 2 juta, 1 M, 10 M, 1 triliun itu besar. Padahal ada yang lebih besar dari itu. Nikmat bernafas. Pak, seandainya kita semua dikasih orang uang 10 miliar, Pak, senang gak Pak? Dikasih uang 10 M, tapi besok paginya udah bisa bangun pagi. Mau gak Pak menerima uang 10 miliar tapi besok nggak bisa bangun? Oh nggak usah lah Bang. Oke, naik. Aku bagi kau 1 triliun, tapi besok pagi kau nggak bisa bangun. Saya kita satu orang mau, oh nggak usah lah Bang. Yang penting besok bisa bangun pagi. Tapi ternyata kenapa ketika setiap pagi kita bangun kita tidak ucapkan alhamdulillah? Kenapa kita tidak bahagia? Seperti bahagianya kita dapat uang 1 triliun tadi. Orang kalau dapat uang 1 T Pak, berubah cara jalannya Pak, betul nggak Pak? Slow motion jalannya Pak. Itu orang semua mau dibeli aja. Iya Bang. Orang kaya kan gitu Bang. Cara ngomong. Ya Pak, orang kalau naik mobil mewah Pak, naik angkot dengan orang naik mobil Alphard itu cara jalannya beda Pak. Kelihatan. Memang dunia ini mengesankan. Kalau saja nikmat bangun pagi lebih kita pilih daripada uang 1 triliun, mestinya kita semua tak ada yang menderita Pak. Gak ada orang mengeluh. Setiap pagi dia bangun alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Pasti kita akan bergembira berlangkahkan kaki ke masjid. Yang mana Nabi pun berikan janji lagi, ra'atan fajri khairan minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah sebelum subuh itu lebih berharga daripada dunia beserta isinya. Bukan 1 triliun Pak, dunia beserta isinya. Tak mungkin orang beriman mau tinggalkan 2 rakaat sebelum subuh. Tak mungkin. Tak mungkin. Kecuali dia tak beriman dengan sabda Nabi. Ada nggak Bapak, pernah nggak Bapak menangis ketika ketinggalan 2 rakaat sebelum subuh? Kita kehilangan tas beserta isinya, dompet beserta isinya, kita sedih. Ketika kehilangan dompet beserta isinya, kita berduka. Tapi kenapa ketika kehilangan dunia beserta isinya 2 rakaat sebelum sholat subuh kita santai-santai saja, bahkan tidur kesiangan Pak, tak ada rasa sedih sesal di hati. Nah, maka hari ini ternyata masalah kita apa hadirin? Iman kita lemah. Kita nggak betul-betul yakin dengan janji Allah dan janji Rasulullah, itu masalah kita. Ya Pak. Coba kalau orang paling kaya di kota wisata dipanggil kita, suruh kita kemana ya mau? Bos ini, Pak, berangkat ke Papua dulu Pak. Oh siap bos. Dia nggak tanya-tanya itu dapat duit berapa? Karena yang suruh siapa? Orang paling kaya di sini, nggak mungkin dia nggak kasih. Kenapa Allah yang perintah kita tak mau? Nah, maka hadirin sekalian, kalau kita bicara tentang akhirat, tentu kita bicara tentang iman. Kita tidak nampak akhiratnya Pak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam satu hadis, jaddidu imanakum, kata Nabi, perbaharuilah iman kalian. Seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara meningkatkan iman kami ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, aksiru min qawli la ilaha illallah. Banyak-banyaklah kalian mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Berapa banyak Anda? Sebanyak-banyaknya, sampai orang mengira kita gila. Sampai kapan? Sampai kita mati. Dan di akhir kalau kita ucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi kalau kita ingin mati dengan sebuah kalimat Pak, banyak-banyak ucapkan kalimat itu.
Kalau Bapak ingin mati dengan sebuah pakaian, Bapak sering-sering memakai baju itu. Kalau Bapak ingin mati di satu tempat, Bapak sering-sering nongkrong di tempat itu. Tapi kalau kita nggak mau mati dalam sebuah kalimat, jangan ucapkan kalimat itu. Kalau kita malu mati dalam sebuah pakaian, jangan pakai baju itu. Kalau kita takut mati di satu tempat, wah, nanti kalau mati jangan pergi ke tempat itu. Hari ini berapa banyak orang mati di tempat maksiat? Na'udzubillah. Maka hadirin dirahmati oleh Allah Ta'ala, mulailah islah. Perbaikan hati ini dimulai dari perbaikan lisan. Sebelum kita memperbaiki hati kita, perbaiki lisan kita. Banyak-banyaklah membicarakan kebesaran Allah, di mana saja, kapan saja, jumpa dengan siapa saja, katakanlah kepada mereka, la ilaha illallah. Tidak ada yang berkuasa selain Allah. Tidak ada yang berhak untuk disembah selain Allah. Tidak ada yang berhak untuk ditakuti selain Allah. Tidak boleh ia berhak untuk dimintai selain Allah. Orang beriman itu hebat, dia tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Itu orang beriman. Dia tidak akan pernah meminta kepada siapapun kecuali kepada Allah. Tidak akan pernah berharap kepada siapapun kecuali kepada Allah. Itu orang beriman. Semakin besar harapan kita kepada makhluk, maka semakin besarlah kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Coba, cobalah berharap sama anak kalau kecewa, berharap sama ayah kecewa, berharap sama suami kecewa, berharap sama istri kecewa, berharap sama teman kecewa, bahkan berharap kepada diri kita sendiri pun kita kecewa. Kita berharap kepada diri kita, maka jangan minta sama Allah, ya Allah jangan kembalikan aku kepada diriku, ya Allah ku serahkan semua urusanku kepadamu. Berharaplah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Maka dalam satu hadis qudsi Allah jelaskan, sekiranya kalian mendapatkan aku, kata Allah, kalian akan dapatkan segala-galanya. Tapi bila kalian kehilangan aku, kalian akan kehilangan segala-galanya. Tidak masalah kita kehilangan seseorang karena Allah, jangan sampai hilang Allah karena seseorang. Tidak masalah kita kehilangan pekerjaan karena Allah, jangan sampai hilang Allah karena pekerjaan. Hilang pangkat dan jabatan karena Allah, no problem. Jangan sampai hilang Allah karena itu semua. Dapatkan Allah, dapat segala-galanya. Hilang Allah, hilang segala-galanya.